Beragama Kristen. Baik pendengar, kita beralih di program berikutnya, ada Mimbar Agama Kristen, yang mana untuk malam ini sudah hadir yang akan disampaikan oleh Bapak Triwahyu Bersigep STH, penyuluh agama Kristen. Dan tentunya untuk Anda, silakan disimak. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih. Baik, selamat malam untuk sahabat pendengar Pro1. Malam-malam hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya sampaikan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama untuk membuka hati kami, bersihkan hati kami untuk mau mendengar sebagian dari renungan firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini. Untuk itu Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami diberi hikmat, supaya kami dapat mendengarkan dan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, ini waktu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sahabat pendengar Pro1, pada malam hari ini kita akan membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur 118 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakannya buat kita semua, sahabat pendengar Pro1. Dimulai dari ayat yang ke-13. Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ialah telah menjadikan keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Sahabat pendengar Pro1, kita perhatikan ayat yang ke-13 sebagai fokus utama renungan pada malam hari ini. Ayat ini berbicara di mana pemazmur yang didesak atau diserang oleh musuh-musuhnya dengan hebat hingga hampir jatuh. Tetapi Tuhan menolongnya. Demikian juga pemazmur menggambarkan dirinya didorong dengan kuat hingga hampir jatuh. Ini sebuah keadaan yang penuh bahaya dan penolakan terhadap pemazmur. Dalam Matthew Henry mengatakan bahwa tentang pemazmur ini, dengan kejahatan dan ketidakadilan yang dilakukan orang-orang terhadap dia, musuh telah menolak aku dengan dorongan yang hebat supaya jatuh dalam dosa dan kehancuran. Dan iblis adalah musuh besar yang mendorong kita dengan kasar melalui godaan-godaannya untuk melemparkan kita supaya jauh daripada Allah dan dari penghiburan kita di dalam Dia. Dengan penderitaan yang ditimpakan Allah atas Daud, ayat yang ke-18. Melalui orang-orang yang mendorong dia dan menghancurkan dia. Sahabat pendengar Pro1, hidup ini selalu penuh dengan tantangan. Kita pasti menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan kita. Kesalahpahaman dan bahkan penganiayaan dalam kehidupan kita. Kadangkala meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga, kita masih saja terpukul oleh kerasnya keadaan dan merasa tidak sanggup lagi bertahan. Namun setiap saat seperti ini, kasih dan pertolongan Tuhan selalu hadir di saat-saat yang paling kritis. Bagaikan tangan yang hangat dan kuat yang menarik kita keluar dari jurang keputusasaan. Namun firman Tuhan mengatakan di ayat yang ke-13, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Ini sebuah ayat firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan,
penghiburan ketika kita merasa putus asa dalam kehidupan kita. Kita mengingat Tuhan bahwa ketika orang yang berharap kepada Tuhan, maka Tuhan pun mendengarkan seruan orang-orang yang berharap kepadanya. Di ayat yang ke-18 katakan bahwa Tuhan telah menghajar aku dengan keras. Artinya, Tuhan telah memberikan suatu beban dalam kehidupan pemazmur. Tetapi, di situ Tuhan tidak menyerahkan dia kepada maut. Artinya, bagaimana suatu musibah, penderitaan yang menimpa kita, itulah membentuk iman kita, dan iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita. Sahabat pendengar Pro 1, firman Tuhan katakan, aku ditolak dengan kuat hingga aku jatuh, tapi Tuhan menolong aku. Mazmur katakan. Ayat ini juga mengingatkan kita pada pengalaman banyak orang dan juga mengingatkan kita pada titik terendah dalam hidup ini. Sahabat pendengar Pro 1, dalam dunia pekerjaan atau sebagainya, mungkin pernah mengalami kritikan keras oleh atasan atau bos kita karena kesalahpahaman yang terjadi di tempat kerja di mana kita bekerja. Dan rekan kita pun menjauhi kita, namun kita memiliki hati nurani yang bersih. Saat semua penjelasan untuk menjelaskannya mungkin dianggap sebagai pembenaran diri. Selama waktu itu kita mungkin benar-benar jatuh ke dalam penderitaan. Hati kita penuh dengan keluhan dan kemarahan. Dan bahkan kita merasa ragu apakah tidak cukup baik dan apakah tidak harus terus bertahan. Tetapi kita kembali mengingat firman Tuhan yang mengingatkan kita pada malam hari ini. Tuhan adalah penolong kita. Sahabat pendengar Pro 1 yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita mungkin kita merasa banyak hal-hal yang membuat kita putus asa. Bahkan banyak dalam kehidupan kita sering melupakan Tuhan oleh karena beratnya beban dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang bersandar, orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan dan membukakan jalan bagi dia. Namun pemazmur mengingatkan kita pada malam hari ini ayat firman Tuhan. Meskipun kita merasa putus asa, beban sangat berat yang kita alami, mari kembali pada Tuhan. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sahabat pendengar Pro 1 yang terkasih dalam Tuhan, saat kita dalam keputusasaan ini, mari kita meluangkan waktu kita berdoa kepada Tuhan. Di saat kehidupan kita merasa berat, banyak masalah mengenai pekerjaan, keuangan, rumah tangga, dan sebagainya. Mari kita luangkan waktu kita berharap kepada Tuhan dan memberikan diri untuk berseru kepada Tuhan. Dengan berkata, apa yang harus saya lakukan? Mengapa semua orang salah paham terhadap saya? Tetapi firman Tuhan dalam Mazmur 118 memberi kita kekuatan bahwa Tuhan tidak memberikan kita jatuh sampai tergeletak. Artinya menunjukkan bahwa di tengah kelemahan dan bahaya, Tuhan menjadi penolong, sumber kekuatan dan keselamatan bagi kita saat ini. Sahabat pendengar Pro 1 yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita. Meskipun dalam kondisi terpuruk, pemazmur mengalami dan meyakini bahwa Tuhan menolong aku. Ini menunjukkan bahwa pertolongan Tuhan tidak datang hanya saat kita kuat, tetapi juga saat kita dalam kelemahan terbesar sekalipun. Dan ayat ini juga saling terkait dengan ayat yang ke-14 di mana dikatakan bahwa Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Sahabat pendengar Pro 1 yang terkasih dalam nama Tuhan, di mana pemazmur menyatakan bahwa
Tuhan adalah kekuatanku dan pertahananku. Ia telah menjadi keselamatanku. Pertolongan Tuhan bukan sekedar menyelamatkan kita saat ini, menyelamatkan kita dari masalah, menyelamatkan kita dari banyak penderitaan atau beban hidup yang kita alami, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan jaminan keselamatan bagi kita yang berharap kepada Dia. Jadi, sahabat pendengar Pro 1 yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini memberi kita keyakinan dan penghiburan. Dan hati kita terasa seperti diterangi oleh sinar matahari yang hangat. Itulah pertolongan Tuhan. Ya, orang-orang yang salah paham terhadap kita sekalipun, yang tidak mengingini keberadaan kita, yang membuat kita frustasi, tapi Tuhan tidak akan memberikan kita dan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Sahabat pendengar Pro 1 yang dikasih dalam nama Tuhan, Dia tahu keluhan dan penderitaan kita saat ini. Apapun beban, apapun pergumulan kita yang kita alami, yang kita diberi pencobaan di dunia ini. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak mencobai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Masalah penderitaan yang terjadi, yang kita alami, jadikanlah itu sebuah pembelajaran buat kita semuanya, supaya iman kita semakin kuat, supaya kita terus berharap dan bersandar kepada Dia yang memberikan keselamatan. Dia tidak memberikan kita tenggelam dalam penderitaan yang begitu berlarut-larut, tetapi memperbolehkan kita belajar untuk bersandar kepadanya. Itulah apa yang kita alami saat ini. Jadikan itu sebuah pembelajaran dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan sepanjang kehidupan kita. Sahabat pendengar Pro 1 yang terkasih dalam nama Tuhan, ada banyak contoh seperti itu dalam kenyataan hidup. Ada orang yang mengalami kemunduran dalam pernikahan dan merasa tidak ada harapan lagi di dalam hidupannya. Ada juga orang yang merasa putus asa dan patah hati karena dikhianati oleh teman-teman, sahabat yang paling dia percaya. Dan ada juga yang bergelut melawan penyakit dan ragu apakah mereka dapat bertahan hidup sampai saat ini. Tapi ingat, Tuhan tidak memberikan kita ketika kita berharap dan bersandar kepada Dia, maka Tuhan akan menolong kita. Namun Tuhan tidak akan memberikan kita sepenuhnya dikalahkan oleh kesulitan-kesulitan yang kita alami saat ini. Bahkan di saat yang paling sulit sekalipun, Dia akan diam-diam membuka jalan keluar bagi kita. Mungkin kita bertemu seseorang yang bersedia menolong kita. Itulah cara Tuhan menolong kita melalui orang-orang baik di lingkungan kita, di sekitar kita. Dan keadaan berubah menjadi lebih baik tanpa diduga. Mungkin kita teringat akan firman Tuhan yang menyentuh hati kita, menghibur kita, dan memberi kita keberanian untuk bertahan. Mungkin kita tiba-tiba menemukan kedamaian di hati kita setelah berdoa kepada Tuhan saat menderita. Tapi dalam kenyataannya banyak orang-orang yang melupakan Tuhan ketika ia merasa senang, bahagia, dan sebagainya. Ketika dia mengalami suatu penderitaan yang berat dalam kehidupannya, dia menyalahkan Tuhan, bukan kembali kepada Tuhan dan bertobat kepada Tuhan. Dan menyadari setiap apa yang dia alami, dia lakukan dalam kehidupannya selama masih hidup. Untuk itu, sahabat pendengar Pro 1, dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita merasa sehat dan kuat, bahkan melupakan Tuhan dalam kehidupan kita di saat kita senang. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang sering melupakan Tuhan dalam kehidupan kita di saat-saat bagaimana kehidupan kita merasa bahagia. Tapi saat ini sahabat pendengar Pro 1 yang terkasih dalam nama Tuhan, ini bukan suatu kebetulan yang Tuhan perbuat bagi kita, namun Tuhan sedang menolong kita. Kasih Tuhan tidak pernah terlambat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Seringkali kita tidak dapat melihat harapan, bukan karena Tuhan tidak menolong kita. Dia memberikan semua ini terjadi karena Dia mau supaya kita terus mengandalkan Dia.
dalam setiap penderitaan kita. Di saat kita menderita, kita mau memberikan Tuhan memimpin kita dan membimbing kita keluar dari masalah hidup kita. Nah, namun selama kita mau beriman kepadanya, Dia pasti akan memperlihatkan kepada kita perbuatannya yang ajaib. Jadi sahabat pendengar satu, apapun yang sedang kita alami saat ini, jangan takut. Mungkin kita sudah kehabisan tenaga, mungkin kita merasa tidak sanggup lagi bertahan. Tetapi ingatlah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat kita semuanya. Dia pasti akan mengangkat kita dan membuat kita tetap berdiri teguh yang dalam tengah terpaan angin dan hujan. Kita tidak sendirian, Tuhan selalu ada buat kita semua. Itulah sebabnya bagaimana pemazmur merasakan hal-hal yang sangat luar biasa yang boleh terjadi dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan dia terus bertahan untuk melawan setiap orang-orang yang menjadikan dia buronan dan menjadikan dia sebagai orang-orang jahat pada masa itu. Tapi pemazmur katakan bahwa sekalipun aku tidak pernah meninggalkan Tuhan, bahkan Tuhan pun mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Itu kata pemazmur di ayat 18. Kalau kita melihat di ayat selanjutnya, ayat 19, bukanlah aku pintu gerbang, bukakanlah aku pintu gerbang dan kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang yang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Pemazmur tahu bahwa ketika dia mengalami masalah yang sangat berat dalam hidupnya, dia datang kepada Tuhan dan dia katakan, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya untuk mengucap syukur. Saat ini sahabat pendengar satu, apakah pada dunia sekarang ini kita masih seperti pemazmur? Ketika kita mengalami permasalahan yang sangat berat, apakah kita mau kembali kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan bahwa setiap yang kita alami, pergumulan yang berat kita alami itu suatu pembelajaran bagi kita. Namun kenyataannya yang kita alami adalah bahkan kita menjauh daripada Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak ada dan kita pun mempersalahkan Tuhan dalam hidup kita. Jadi sahabat pendengar satu, harapan dan dorongan apa yang ditawarkan ayat firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini? Apapun perasaan yang kita alami saat ini, kita hendaknya meneladani Daud dengan sukacita atas kebaikan Tuhan kepada kita secara pribadi dan menengok kembali sejarah keselamatan untuk bersukacita atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang teguh bagi umatnya. Allah Musa di tepi Laut Merah adalah Allah yang sama yang menyelamatkan Daud dan kita pada malam hari ini. Dia adalah Allah kita saat ini juga. Jika kita percaya kepada Yesus, sejarah keselamatan itu bukan sekedar kisah, melainkan kisah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan kasih setianya kekal selamanya. Mazmur pasal 118 ayat yang pertama, saya akan bacakannya bagi kita semua. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sahabat pendengar satu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan takut tidak menerima apa-apa di tahun ini. Mungkin pekerjaan dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa rasa sakit, keterasingan dan kelemahan kita bukanlah realitas yang sesungguhnya. Kita mungkin sedang jatuh hari ini. Tapi sahabat pendengar satu, ingat bahwa Tuhan akan menolong kita dan memberikan kita penghiburan. Sahabat pendengar satu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah renungan pada malam hari ini memberi kita kekuatan dan sukacita
untuk percaya kepada Dia yang memberi pertolongan tepat pada waktu yang ditetapkannya. Mazmur 118 ayat 13 mengajarkan kita bahwa meskipun kita sering merasa tertekan dan hampir jatuh karena tantangan hidup yang sangat berat, Tuhan adalah penolong kita. Renungan singkat dari ayat ini adalah untuk selalu mengingatkan kita mengenalkan Tuhan di masa-masa sulit kita. Karena Dia adalah kekuatan dan penyelamat kita, dan pertolongannya tidak pernah terlambat atau tidak pernah mengecewakan bagi mereka yang berharap kepada Tuhan. Sahabat pendengar Pro 1, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang singkat ini. Kiranya renungan juga ini menjadi berkat bagi kita semuanya untuk menjalani setiap kehidupan kita dalam mengiring Tuhan, dalam setiap proses kehidupan kita. Ingat bahwa Tuhan pasti akan menolong kita di saat-saat kita mengalami terpaan yang sangat berat dalam kehidupan kita. Di ayat yang keempat katakan, biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Demikian renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, biarlah renungan yang singkat pada malam hari ini tidak hanya sekedar kami renungkan, tetapi mengingatkan bahwa kami sebagai orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kami, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang bersandar, yang berharap kepadamu. Biarlah renungan ini ya Tuhan menjadi penguat, menjadi terang pelita bagi kaki kami, dan menjadi remah dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, ini doa seruan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Bapak Tri Wahyu Bersigib STH untuk kehadirannya dalam Mimbar Agama Kristen di malam ini. Sampai jumpa, selamat malam. Selamat malam Pak. Dan pendengar, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam rangkaian Palembang sore ini di kesempatan Selasa 11 November 2025. Setelah ini akan ada rekan saya Nadiar yang menemani Anda dalam rangkaian Palembang malam ini. Abah Surya pamit, selamat malam. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mimbar Agama Kristen.